Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap ya, bukan kakak harap kalian baik-baik ya di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, ketemu lagi dengan kakak di sini. Kakak pengen bahas paket soal PA7 ya. 1920, dimana di sini kakak akan membahas dari nomor 1 sampai nomor 20 ya. Kakak harap kalian bisa mengikutinya dan mempelajarinya, dan nanti jika ada yang belum kalian pahami itu bisa kalian tanyain ke kakak langsung, chat personal, atau bisa kalian tanyain di grup. Nanti kita akan bahas sama-sama lagi sampai kalian paham dan mengerti. Oke, langsung saja supaya nggak berlama-lama, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Nomor 1 di situ ada kata ilusif. Nah, di sini kalian harus mencari arti yang sama dengan kata ilusif atau arti yang paling dekat dengan kata ilusif. Kira-kira apa menurut kalian? Di opsi A hanya ada dalam angan-angan, opsi B gambar untuk membantu memperjelas isi buku, sedangkan di opsi C orang yang membuat ilusi, opsi D berkaitan dengan simpulan, opsi E penerangan dengan sinar. Oke, di sini sudah agak bikin pembahasannya, bisa kita lihat ya pembahasannya ya. Nah, ilusif itu hanya ada dalam angan-angan, berarti yang benar opsi apa? Opsi A. Oke, kita lihat pengayaannya. Untuk yang lain, gambar untuk membantu memperjelas isi buku itu ilustrasi ya. Oke, sedangkan orang yang membuat ilusi itu ilusionis ya. Sedangkan berkaitan dengan kesimpulan itu konklusif. Sedangkan penerangan dengan sinar itu iluminasi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Langsung saja, borjuasi ya. Borjuasi itu merupakan golongan menengah ke atas ya. Sedangkan suku bangsa yang mendiami daerah Bima itu merupakan Emboja. Terus kulit batang sagu itu merupakan bobaka ya. Terus ada lagi berlubang, ini harusnya jadi kakak kurang nulis G nya, maklumin ya. Berlubang besar karena sobek itu merupakan bobos. Sedangkan ucapan selamat pagi yaitu bonjour itu dalam bahasa Perancis ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3, nggak usah berlama-lama. Nah, di sini kita harus cari padanan kata atau padanan pengertian yang paling dekat dengan huruf kapital atau huruf besar yang terdapat di atas pilihan-pilihan tersebut. Oke, ada kata vakansi. Di opsi A ada lengkap, B liburan, C nasihat, D babak, E peraturan. Vakansi atau vacation ya, vacation. Kalian udah pasti tahu ya jawabannya apa kira-kira? Vakansi ya, benar sekali, jawabannya yaitu liburan. Oke, kita lihat pengayaannya untuk opsi yang lain. Nah, vakansi itu liburan. Lengkap itu sinonimnya bisa afdal atau tamam ya. Afdal atau tamam. Sedangkan nasihat itu advis atau instruksi juga bisa. Sedangkan babak itu merupakan adegan atau fase. Sedangkan peraturan itu bisa kaidah atau konstitusi ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, nanti bisa kalian screenshot atau kalian playback nanti ketika kalian menontonnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4, agunan. Agunan di opsi A ada kebun, di opsi B ada anjungan, opsi C ada jaminan, opsi D ada ajudan, dan opsi E ada kereta.
Oke, agunan itu persamaan katanya apa? Agunan itu persamaan katanya jaminan. Di sini kita lihat untuk opsi yang lain, kebun itu bisa kita artikan dengan bustan atau huma. Ini huma ya, H ini ya. Sedangkan anjungan itu merupakan balkon, bisa kita artikan juga dengan pujian. Sedangkan ajudan itu merupakan asisten atau kepercayaan atau orang kepercayaan, nih bisa juga gitu ya. Kereta persamaannya sepur. Oke, lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 di situ ada kata yuana. Ini kita harus mencari lawan katanya ya, atau pengertian yang paling dekat dari lawan katanya dengan huruf kapital yang terdapat di atas pilihan-pilihan tersebut. Oke, yuana, coba bentar ya kak, tinggal bentar. Oke, di sini ada kata yuana. Di opsi A ada muda, opsi B ada tuang, opsi C ada anak, opsi delta ada bayi, dan opsi E ada remaja. Kira-kira yang mana lawan katanya dari kata yuana? Oke, kita langsung ke opsi jawabannya atau pembahasannya. Nah, di sini yuana itu artinya muda, jadi lawan katanya itu tua ya. Sedangkan tua itu persamaan katanya itu dalu. Lawan katanya yaitu muda tadi ya, atau yuana. Anak itu persamaan katanya awing ya. Sedangkan bayi itu persamaan katanya bisa orok, bocah juga bisa. Remaja itu persamaan katanya taruna. Kita lanjut ke nomor 6. Helat. Di situ ada akal di opsi A, ada asing juga, keluarga, saudara, dan pengasuh. Oke, kita lihat pembahasannya. Helat artinya bukan keluarga, jadi lawan katanya yaitu keluarga ya. Akal itu persamaan katanya nalar. Oke, masuk. Pikiran juga bisa. Sedangkan asing itu kaku, aneh, bisa juga ya kita artikan. Sedangkan saudara bisa kita artikan dengan wangsa atau sejawat. Pengasuh itu bisa kita artikan dengan wali atau pengampu, gitu ya. Oke, nanti bisa kalian playback lagi ketika kalian nonton atau kalian ketinggalan juga pembahasannya. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 di sini ada tempe, terus ada kedelai. Nah, kira-kira apa? Oh, ini kakak tahu nih, tempe itu bahan utamanya itu kedelai ya. Pempek, singkong. Opsi A otomatis salah ya. Pempek itu bahan utamanya itu tepung ya. Sedangkan bubur ayam ini juga otomatis salah. Kenapa salah? Bubur ayam itu bahan utamanya bukan tepung ya, tapi apa? Bubur ayam bahan utamanya apa? Ya dari beras ya, dari nasi, cuman agak dilembekin. Sedangkan soto bahan utamanya ayam. Ini juga belum pasti karena ada soto yang lainnya, nggak cuman soto ayam ya. Terus D, gudeg bahan utamanya nangka, bener ya.
Ya benar ya, gudeg kan ada nangkanya ya. Terus ketupat, ketan ini juga enggak salah ya, karena ketupat itu bahan utamanya sama dengan bubur, yaitu beras. Berarti jawaban yang benar yaitu opsi delta ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Setengah bola padat, terus ada 2, terus di sini 1. Mungkin maksudnya gini. Setengah bola padat itu rusuknya ada 2, sisinya ada 1 ya. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Kubus 8, 12, balok 6, 8, bola 1, 0, 5 segitiga ada 3, terus 6, prisma segitiga 4 dan 9. Jadi jawaban yang maksudnya gini, setengah bola padat itu rusuknya ada 2 dan sisinya ada 1. Yang benar di sini opsinya yaitu opsi C ya. Satu bola penuh itu rusuknya ada 1, sisinya enggak ada, sisinya ada 1 ya, rusuknya enggak ada gitu ya. Ini sisi, terus ini di sini kakak juga sudah bikin pembahasannya. Nah gini ya, setengah bola padat itu sisinya ada 2, rusuknya ada 1, sedangkan bola penuh itu sisinya ada 2, sisinya 0, sisinya 1, terus rusuknya nggak ada ya, nggak ada rusuknya. Kalau bola kan bulat ya bentuknya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya, nomor 9. Nah kita sudah mulai ke hitung-hitungannya. Jika A sama dengan 2B dan C sama dengan setengah A, untuk A, B, C, maka nilai dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat per 5AC sama dengan berapa? Kira-kira berapa? A nya sama dengan 2B, sedangkan C sama dengan setengah A. Ini yang A ini yang sama dengan 2B ini bisa kita gantikan ke sini ya. Kita apa tuh? Kita substitusikan nilai A sama dengan 2B-nya itu ke sini. Berarti C itu sama dengan B ya. Benar ya, C sama dengan B. Oke, supaya kalian nggak bingung-bingung, di sini sudah kak bikin juga pembahasannya, nanti bisa kalian playback kalau kalian ketinggalan. Nah ini pembahasannya kan yang diketahui ini ya, X sama dengan kok ini ya, kok no ini kakak ini ketinggalan nih pembahasannya. Bentar ya, pembahasannya ketinggalan. Oh bentar ya, kakak itu pembahasannya kakak upload lagi karena di sini pembahasannya ketinggalan. Masukin nih. Masih record. Nggak apa-apa lah. Stop dulu lah. Nggak apa-apa. Soalnya kalau di stop diedit lagi. Iya. Tunggu ya adik-adik. Inilah
Mm-mm. Langsung nyala save aja. Ya, nyala. Mm-mm. Nah, kita lanjut ya pembahasan untuk nomor 9. Jika A sama dengan 2B sedangkan C sama dengan setengah A, jadi nilai 2B yang di A nya ini A sama dengan 2B nya ini kakak masukin ke sini atau kakak substitusikan, jadi C sama dengan setengah dikali 2B, berarti C nya itu sama dengan B ya, ini bisa kita coret ya. Oke, terus di soalnya itu kan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat per 5AC. Yaudah tinggal kita masukin, kan kita udah tahu nih nilai A nya berapa, nilai B nya juga berapa, begitu juga dengan C nya ya. Berarti A nya kan sama dengan 2B, kita kuadratin, terus plus B, C kan sama dengan B, kita ganti dengan B juga ya. Berarti B kuadrat per 5 dikali 2B terus dikali B. Ini dapat nih 4B kuadrat plus B plus juga plus B per 10B kuadrat, berarti 6B kuadrat per 10B kuadrat sama dengan 3 per 5. Ini kakak coret ya, terus kakak sederhanain, kita sama-sama bagi dengan 2, jadi hasilnya 3 per 5. Oke, jadi opsi yang benar yang mana? Jadi opsi yang benar yang opsi E ya. Lanjut kita ke nomor 10. Sisa pembagian 1003 pangkat 26 plus 4 adalah 10 oleh 10 adalah berapa? Oke, kita bahas langsung di sini ya. Di opsi A ada 3, 4, 6, 8 atau 9. Oke, di sini kita bahas seperti yang sudah kalian pelajari. Jadi kalian harus cari dulu digit istimewa dari 1000 pangkat 3 1003 pangkat 26. Masih ingat kan digit istimewa ada apa aja? Ada 1, 5 dan 6. Oke, kita coba ya cari ya pakai digit istimewa. Nah, di sini sudah aku bikin pembahasannya. Ini digit istimewanya ya. 1003 pangkat 1 itu satuannya 3. Ini kalian pisahin dulu aja nggak apa-apa. Jadi yang kalian ambil itu yang satuan ya, bukan yang ratusan atau ribuan atau puluhan ya. Jadi yang satuannya, jadi kita nggak dikesampingin juga nggak apa-apa 1000-nya ini. Jadi yang kita bicarain itu tentang satuannya ya. 3 pangkat 1 itu kan satuannya 3, 3 pangkat 2 juga satuannya 9, 3 pangkat 3 satuannya 7, terus 3 pangkat 4 itu satuannya 1 ya, sedangkan 3 pangkat 5 balik lagi ke satuannya 3. Nah, di sini ada selang 4 ya, dari yang awalnya 3 terus balik ke 3 itu kan ada 4 ya. Yang ditanyain kan 1003 pangkat 26 atau 3 pangkat 26, satuannya berapa kira-kira. Nah, di sini kakak sudah buat. Nah, ini maksudnya 3 pangkat 5 itu satuannya juga 3, kan ada selang 4 ya dari sini, 1 2 3 4 ya kan, terus 3 pangkat 9 itu juga satuannya 3, 3 pangkat 13 satuannya juga 3. Nah, di sini kakak sudah bikin 3 pangkat 26 itu satuannya adalah 9 ya. 9. Paham ya sampai di sini pembahasan ya? Satuannya 9 atau 1003 pangkat 2 pangkat 26 itu satuannya 9 ya. Terus di soalnya 1000 pangkat 3 1003 pangkat 26 terus ditambah 4 ya, 9 tambah 4 kan 13 ya, jadi satuannya 3. Terus dibagi oleh 10 ya tetap 3 ya, jadi jawaban yang benar yaitu opsi A ya. Oke, di sini kita ulang lagi pembahasannya supaya kalian lebih paham. Nah, ini sisa pembagian 1000 pangkat 3 oleh 26 adalah 1003 pangkat 26 plus 4 oleh 10 adalah berapa. Nah, di sini kalian kesampingin dulu nilai ribuannya, kita bicara satuan dulu di sini ya.
3 pangkat 1 itu satuannya 3, 3 pangkat 2 itu satuannya 9, 3 pangkat 3 itu satuannya 7, 3 pangkat 4 itu satuannya 1. Terus 3 pangkat 5 itu balik lagi ke 3 ya. Terus 3 pangkat 6 satuannya berapa Kak? Ya 3 pangkat 6 satuannya 9, balik lagi ya. Nah di sini kan ada selang 4 nih, dari yang awalnya 3 satuannya terus balik lagi ke satuannya yang nilainya 3 kan ada 4, 9, 7, 1 baru 3 lagi ya, ada selang 4 kan. Nah di sini sudah kakak bikin. Nah kakak bikin ini yang awalnya 3 pangkat 1 itu satuannya 3, 3 pangkat 5 juga satuannya 3, begitupun seterusnya. Sedangkan 3 pangkat 6 itu satuannya 9 dan begitupun seterusnya. Nah di sini ada angka 26, maksudnya 3 pangkat 26 itu satuannya 9. Jadi 1003 pangkat 26 itu satuannya 9 ya, yang ini ya. Kenapa di sini titik-titik Kak? Ini kan maksudnya nilai dari 1003 pangkat 26 itu ya. Karena banyak angkanya nggak kakak tulis. Kakak tulis cuman satuannya aja, satuannya 9 karena di sini kita bicara tentang satuan ya. Terus ditambah 4, 9 ditambah 4 berapa? 13 ya. Jadi satuannya 3 dibagi oleh 10 ya tetap 3 ya satuannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Duduk dulu aja. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika diketahui A sama dengan akar x kuadrat min 2xy plus y kuadrat dan B sama dengan akar x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat untuk x lebih daripada y lebih daripada 0, maka nilai A plus B nya sama dengan berapa? Di opsi A di situ ada x min y, di opsi B ada x plus y, di opsi C ada 2x, di opsi D ada 2x kuadrat dan opsi E ada 4x kuadrat. Ingat ya, bentuk yang ini bentuk dari apa? X kuadrat min 2xy plus y kuadrat, terus x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat itu bentuk dari apa? Kalian masih ingat nggak? Oke, di sini kakak sudah bikin juga pembahasannya. Nah, ini ya. Nah itu kan bentuk dari akar x min y dikuadratin, karena di sini ada kuadrat, di sini juga ada pangkat, berarti kita hilangin ya akar sama pangkatnya ya. Akar sama pangkatnya kita hilangin. Di sini juga sama, di sini x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat itu bentuk dari x plus y kuadratnya. Karena di sini ada akar, di sini juga ada pangkat 2, bisa kita hilangin ya. Jadi nilai A itu sama dengan x min y, sedangkan nilai B nya x plus y. Terus yang ditanya A plus B, ya udah tinggal kita substitusikan nilai A sama B nya. A yaitu x min y, terus B nya x plus y. X plus x itu 2 ya, terus min y plus y habis ya, berarti x plus x nya ada 2x. Jadi nilai yang benar yaitu opsi apa? Yaitu opsi C ya, yang benar ya. Oke, paham ya mengenai pembahasan dari kakak ini. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor 12. Diketahui x sama dengan 2/7a, sedangkan y sama dengan 3,5x dan z sama dengan 3/4y. Jika x, y, z sama dengan 73,5, maka nilai A nya berapa? Di opsi A ada 5/2, opsi B ada 5, di opsi C ada 6, opsi D ada 7, opsi E nilainya 8. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah ini kan diketahui x nya sama dengan 2/7a, sedangkan y nya 3,5x, z nya sama dengan 3/4y, sedangkan x, y, z nya sama dengan 3,5. Oke, yang ditanya nilai A nya berapa? Nah di sini y nya kan tadi 3,5x, 3,5 nya kakak tulis lagi, x nya kakak ganti dengan nilai yang ini 2/7a,
2/7A. 3,5 itu bisa kita rubah ke pecahan, yaitu 7/2 ya. Jadi kita coret-coret ini habis. Jadi nilai Y nya itu sama dengan A ya, nilai Y nya itu sama dengan A. Lanjut ke persamaan yang ini, X dikali Y dikali Z nya kan sama dengan 73,5. Nah 73,5, nilai X, Y, Z nya ini kita ganti dengan yang ini ya, yang sudah kita dapetin tadi. Nilai X nya kan 2/7A, nilai Y nya sama dengan A, sedangkan nilai Z nya sama dengan 3/4 Y. Y nya kan A, kita ganti nilai Y nya dengan A. Oke, baru kita kalikan ya. Ini bisa kita coret ya, 2/4 nya kita coret, 2/4 nya kita coret, berarti di sini sisa 2 ya, di sini habis. Jadi jawabannya 3/14. 7 dikali 2 kan 14 ya. A nya kan ada 3, berarti A pangkat 3. Terus di sini kenapa jadi 735? Jadi ini di sini kakak kalikan dengan 10, terus di bawahnya juga kakak kalikan dengan 10, jadi 735/10. Oke, berarti A pangkat 3 nya itu di sini kakak pindah ruasin jadi berbalik ya. Yang awalnya 3/14 dibalik jadi 14/3. Oke. Di sini ada 735, di kakak sederhanain dengan 3 yang di bawah ini. Pas sederhanain jadi 245. Oke, 245 dikali 14 dibagi 10, nilainya 343. Oke, 3 nilai angkanya berapa? 7 ya. 7/3 kan nilainya 343. Jadi nilai A nya itu sama dengan 7. Oke, jadi opsi yang benar yaitu opsi delta ya. Oke, paham ya pembahasan dari kakak? Oke, coba kalian pahamin dulu. Nanti kalau kalian masih belum paham, nanti bisa kalian tanyain ke kakak, chat personal atau lewat grup juga bisa. Nanti kita diskusi sama-sama di sana. Atau barangkali kakak ada salah pembahasan, nanti kita bisa diskusi di situ ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor 13 ya. Nomor 13 soalnya seperti ini. Akar A sama dengan akar 12 plus akar 140 dikurang akar 5, maka nilai A nya itu sama dengan berapa? Di opsi A ada 12, opsi B akar 12, opsi C sama dengan 1, opsi D sama dengan 7, dan opsi E ada akar 7. Oke, kita langsung pembahasannya. Kalian masih ingat kan rumus dari yang ini? Nanti kita keluarin dulu supaya di sini ada keluar 2. Oke, supaya nggak bingung langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini pembahasannya ya. Nah, akar A tadi kan soalnya seperti ini, akar 12 plus akar 140 dikurang akar 5. Akar 12 plus, nah nilai akar 140 itu kan sama aja 4 dikali 35 ya. 4 dikali 35 itu sama dengan 140. Kenapa dikali 4 Kak? Nah, supaya keluar rumusnya ya, supaya keluar 2 nya ini kan rumusnya akar A dikali akar A plus B plus minus 2 dikali akar A dikali B gitu ya. Di sini enggak ini ya. A plus B plus 2 akar A dikali B, ini rumusnya supaya keluar 2 nya ini. Nah, min akar 5, berarti akar 12 plus 2 plus 2 akar 35 min akar 5. Nah, di sini kita cari nilainya. Kalau ditambah menghasilkan 12, terus kalau dikalikan menghasilkan 35. Di sini kakak sudah dapat angkanya yaitu 7 sama 5.
7 plus 5 kan 12. Terus 7 dikali 5 kan 35. Jadi nilai ini, nilai yang di dalam akar ini yaitu akar 7 plus akar 5 dikurang akar 5, min akar 5 nya ini kakak tulis lagi nih di sebelah sini. Jadi kan bisa kita coret nih, plus akar 5 sama min akar 5 nya kita coret, sisanya akar 7. Berarti nilai A nya itu 7 ya. Kalau akar A nya itu sama dengan akar 7, berarti nilai A nya sama dengan 7. Paham ya? Jadi opsi yang benar yaitu opsi delta ya. Opsi delta yang benar. Oke, bisa kalian pahamin dulu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 14. Nomor 14 nya di atas, persamaan kuadrat yang akarnya 3 kali dari akar persamaan kuadrat m kuadrat plus 3m min 28 sama dengan 0. Maka yang mana kira-kira jawabannya? Sini kakak sudah juga bikin pembahasannya. Nah ini kan ini soalnya m kuadrat plus 3m min 28 sama dengan 0. Jadi kita cari faktornya dulu. M1 plus 7, terus ini kan M1 ya, di sini kakak tulis juga M2. Jadi terserah kalian memahaminya gimana. M2 min 4 sama dengan 0. Berarti akar yang pertama yaitu min 7, terus akar yang kedua faktor yang keduanya yaitu 4 ya. Ada dapat min 7, terus juga ada dapat 4. Terus kita katanya kan di soalnya apa tadi? 3 kali dari akar persamaannya ya. Berarti kita kali 3 akar yang kita dapat itu kita kali dengan 3. Berarti 3 dikali M1 sama dengan min 21 ya. 3 dikali min 7 kan min 21. Terus 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi persamaan barunya akan dapat seperti ini. Nah, ini rumusnya ya, kalian jangan bingung, ini rumus untuk mencari persamaan barunya. Jadi M dikurang 3 M min 1, M min 1 nya ini ya, yang akar yang pertama, terus M dikurang 3 M2 ini merupakan akar yang kedua sama dengan 0. Oke, kita masukin nilainya. M dikurang terus dikurang min 21 jadinya tandanya plus ya. Min ketemu min tandanya plus, jadi M plus 21. Terus yang ini M min 12 ya sama dengan 0. Jadi persamaan yang barunya kakak dapat yaitu yang ini ya, M kuadrat plus 9M min 252 sama dengan 0. Jadi opsi yang benar yang opsi C ya, M kuadrat plus 9M min 252. Paham ya cara mencari persamaan baru? Jadi kita cari dulu faktornya. Kalau sudah dapat akar-akarnya yaitu min 7 dan 4, baru kalian kalikan 3. Yang pertama, akar yang pertama kalian kalikan 3, begitu pula dengan akar yang kedua juga dikalikan 3. Terus mencari persamaan barunya, kita masukin nilainya dengan masukin nilai yang ini, yang akar yang pertama yang sudah kalian kalikan dengan 3 ke rumusnya. Ini rumusnya ya, M min 3M min 1 3M1 M min 3M2 sama dengan 0. Kalau di soalnya di sini 2 kali Kak ya, berarti kalian di sini ganti dengan dikali 2 ya, bukan dikali 3. Ini sesuaiin aja sih gitu ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 15. Oke, nomor 15, 57 kuadrat min 43 kuadrat per 7 dibagi 200 per 14 terus dikurang akar 20 kuadrat min 16 kuadrat per 2 sama dengan berapa? Di sini di opsi A ada nilainya 3, opsi B 8, opsi C 9, opsi D 12, opsi E 15.
Jadi kita langsung ke pembahasan. Di sini sudah agak bikinin juga pembahasannya. Nah ini ya. Nah ini kakak jadikan seperti ini, yang 57 kuadrat min 43 kuadrat itu kan, ingat ya, A kuadrat min B kuadrat itu sama aja A min B, terus A dikali B ya, perkalian A plus B ya, dikali A plus B. Jadi 57 dikurang 43 dikali 57 plus 43. Terus katanya di sini dibagi ya, dibagi 200 per 14. Di sini kakak jadikan perkalian, jadi kakak balik jadi 14 per 200. Yang di bagian akarnya ini sama halnya dengan yang bagian ini, kakak jadikan seperti ini. 20 dikurang 16 terus dikali 20 ditambah 16. Oke, 57 dikurang 43 itu sama dengan 14, terus 57 plus 43 itu sama dengan 100. Ini kakak coret ya yang di atas tadi, 14 nya kakak coret dengan 7 yang di bawah, sisanya 2 yang 14, berarti 2 per 200 dikurang akar, enggak, nah ini 20 dikurang 16 itu sama dengan 4, 20 plus 16 itu sama dengan 36. Nah, ini bisa kita coret ya, 100 dikali 2 kan 200. Nah, dicoret dengan yang di bawahnya ini. Berarti sisanya 14 aja ya, 14 aja. Terus ini kakak keluarin dari akarnya, akar 4 yaitu 2, terus akar 36 yaitu 6. Gitu ya. Ini kita kalikan 12, 2 dikali 6 kan 12, 12 dibagi 2 yaitu 6. Tandanya tetap yamin ya, berarti 14 dikurang 6 sama dengan 8. Oke, jadi opsi yang benar yang B ya, opsi B yang benar. Oke, bisa kalian pahami dulu bahasannya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 16. Mohon maaf kakak di sini ada sedikit flu. Kita lanjut ke nomor 16. Oke, nomor 16, nilai dari akar 7 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus dan seterusnya sampai 120 pangkat 3 itu berapa? Di opsi A ada 1010, opsi B ada 2000, opsi C ada 3720, opsi D ada 5040, opsi E ada 7260. Oke, kita langsung ke pembahasan ya, nggak lama-lama. Nah, ini pembahasannya, ingat ya, rumus 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 dan seterusnya itu sama aja n per 2 dikali n plus 1 dipangkatin 2. Jadi sama kan, berarti nilai n nya yaitu 120 ya. Nilai yang ini kan sama dengan yang ini ya, berarti nilai n nya sama dengan 120. Kita masukin ke rumusnya, berarti akar, karena di sini akar bentuknya ya, berarti kita kasih akar juga. 120 dibagi 2 dikali 120 plus 1 terus kita kuadratin. Karena di sini ada akar terus di sini ada kuadrat, bisa kita hilangin nanti ya akar sama kuadratnya, tapi kita operasikan dulu. 120 dibagi 2 kan 60, 60 dikali 121 dikuadratin. Nah, ini bisa kita hilangin akar sama pangkatnya, ini kita hilangin, berarti sisanya 60 dikali 121 yaitu 7260. Jadi opsi yang benar yaitu opsi E ya, opsi E 7260. Oke, nanti bisa kalian pahamin dulu penjelasan dari kakak.
bisa kalian playback juga di YouTube-nya ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 17. Oke, ini ya. Jika rata-rata 2, 3, 4 dan M sama dengan rata-rata 2, 5 dan N, maka pernyataan yang benar yang mana di antara opsi di bawah ini, yaitu M sama dengan 3N atau N sama dengan 4M atau 4N sama dengan 3M-1 atau 3M sama dengan 4N-1 dan yang terakhir 4M plus 3N sama dengan 0. Oke, supaya kalian nggak bingung langsung kita bahas ya. Nah, katanya kan rata-rata dari apa tadi soalnya, rata-rata 2, 3, 4 dan M ya, berarti ada 4 nilai ya, ada 4 nilai. Ingat cara mencari rata-rata, dijumlahin terus dibagi dengan jumlah nilai yang ada itu, maksudnya jumlah dari banyaknya nilai itu ya. 2 plus 3 plus 4 plus M dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena di sini kan ada 4 nilai ya. Gitu juga dengan yang kedua, 2 plus 5 plus N dibagi 3, karena di sini ada 3 maka kita bagi dengan 3. Yang ini kita perhatikan 2 plus 3 plus 4 yaitu 9, M nya tetap. Ini juga 7 plus N, jadi tinggal kita kali silang ya, berarti 3 dikali 9 plus M, 4 dikali 7 plus N, ada 27 ya. 3 kali 9 27, 3 kali M sama dengan 3M, 4 dikali 7 28, 4 dikali N 4N. Oke, di sini 4N nya tetap, yang ini yang kakak pindah ruasin, yang 28 nya yang kakak pindah ruasin ke sebelah sini, berarti 4N sama dengan 3M plus 27 min 28, berarti 4N sama dengan 3M min 1. Jadi opsi yang benar yaitu opsi C ya, 4N sama dengan 3M min 1. Paham ya? Oke, bisa kalian pahamin dulu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 18. Sebuah lingkaran memiliki luas P cm persegi ya. Jari-jari lingkaran tersebut diubah menjadi A kali jari-jari semula dengan 0 kurang dari A kurang dari 1, sehingga luasnya menjadi Ki cm persegi. Pernyataan yang benar yang mana kira-kira? Oke, supaya nggak bingung, kita langsung ke pembahasannya. Nah, katanya kan luas yang awalnya ini ya, luas yang pertama yaitu P cm persegi, terus R nya diperkecil ya, R nya diperkecil dengan dikali dengan A ya, dimana A nya itu 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 1, menjadi luasnya sama dengan Ki cm persegi. Jari-jarinya R berubah lebih kecil dari jari-jari sebelumnya ya. Semakin kecil R nya maka luasnya juga akan semakin kecil. Paham ya? Jadi kalian nggak mesti, maksudnya nggak mesti kalian masukin angka, kalian pahamin aja jari-jarinya kalau lebih kecil ya udah berarti luasnya lebih kecil. Jadi opsi yang benar yaitu P lebih dari Q. Jadi opsi yang mana? P lebih dari Q, yaitu yang opsi A. Sebelum kami memiliki luasnya kan benar ya, jari-jari lingkaran tersebut diubah menjadi A kali jari-jari semula dengan 0 kurang dari A kurang dari 1, sehingga luasnya menjadi Q. Pernyataan yang benar adalah, kenapa kak lebih kecil? Karena ini nggak nyampe 1 ya nilai A nya ya. Kalau misalkan aja nih kita dimisalin, misalkan luas yang awal jari-jari awalnya 2, terus A nya misalkan setengah, berarti jari-jari
untuk yang kedua kan nilainya 1 berarti ya, paham ya maksud kakak ya? Nah, paham ya maksudnya, misalkan luas misalnya jari-jari di luas awalnya itu misalkan 2 ya, yang ini misalkan 2 nih, misalkan yang ini 2, terus di sini kan pernyataannya 0 kurang dari A kurang dari 1, berarti A nya itu nggak nyampe 1 kan. Nah terus dikali dengan A yang jari-jari berikutnya, untuk mencari luas yang Q nya ini kita kali dengan A nya nggak nyampe 1, kita masukin aja kalau A nya itu setengah, sedangkan yang awalnya 2, setengah dikali 2 berarti kan 1 jari-jari yang kedua, berarti kan lebih kecil dari jari-jari yang awal. Semakin kecil jari-jarinya maka luasnya juga akan semakin kecil, paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor 19, 2 soal terakhir, kita sampai nomor 20 aja ya. Ini 19, diketahui A kurang dari B, C kurang dari D, dan C itu kurang dari 0 jika X sama dengan AC plus C kuadrat dan Y sama dengan BC plus CD, maka di opsi A ada X kurang dari Y, X lebih daripada Y, atau X sama dengan Y, dan juga X sama dengan 3Y. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, langsung ke pembahasan ya. Nah ini kan yang diketahui ya, A kurang dari B sedangkan C kurang dari D, dimana C itu kurang dari 0, dan X sama dengan AC plus C kuadrat, Y sama dengan BC plus CD. Ingat sifat pertidaksamaan, jika A plus C kurang dari B plus D, karena kan A nya sama C nya kurang dari B dan D nya ya, jadi kalau A ditambah C itu tetap kurang dari B plus D. Ini sifat pertidaksamaan ya, paham ya maksud kakak ya dengan sifat pertidaksamaan? Nanti kalian cari tahu di internet banyak sifat pertidaksamaan. Karena C nya kurang dari 0, jadi kalau kita kalikan dengan C nilainya bakalan berubah. Kan C nya kurang dari 0 berarti C nya itu nilainya minus ya. Anggapan seperti ini, minus, kalau ketemu minus hasilnya plus ya, terus C kalau dikali minus dikali plus hasilnya bakalan minus kan, jadi berlaku seperti ini. Ini sifat pertidaksamaan, nanti kalian cari tahu juga di internet banyak sifat pertidaksamaan. Berarti C dikali A jadinya AC, C dikali C kuadrat lebih dari, kenapa kak yang di sini kurang dari, kenapa di sini lebih dari? Ini merupakan sifat pertidaksamaan, karena nilai C nya itu kurang dari 0 berarti nilai C nya itu minus kalau dikali minus bakalan plus kan, sedangkan minus dikali plus nilainya bakalan minus. Ini kakak operasikan ke dalam, C dikali B jadi CB, C dikali D hasilnya CD. Coba kalian perhatikan, ini bentuk dari X kan yang ini ya, berarti X lebih dari Y. Paham yang maksud kakak ya? Jadi opsi yang benar yaitu opsi B, X lebih daripada Y. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20 apa soalnya? Di situ udah agak bikin, jika X adalah segitiga yang punya alas 0,45 meter dan tinggi 0,0 meter, sedangkan Y adalah luas layang-layang dengan panjang diagonal 12 cm dan 18 cm, maka nilainya berapa? Ini kalian nggak perlu kalian cari tahu, juga bisa kalian jawab ya. Ini kan dalam cm, sedangkan yang ini dalam meter. Kalau kita rubah ke cm nilainya bakalan berapa? Angkanya lebih besar yang mana gitu ya. Tapi kalau supaya kalian nggak bingung, kakak kasih juga pembahasannya. Nah ini ya,
Katanya luas segitiga itu kan rumusnya A dikali tinggi dibagi 2 ya. Kan tadi kan awalnya 0,45 meter ya. Itu kalau kita rubah ke cm jadinya 45 cm. Terus yang 0,08 cm itu kita rubah ke yang meter itu kita rubah ke cm jadinya 8 cm. Dibagi 2 terus dikalikan terus dibagi 2 hasilnya 180. Sedangkan luas layang-layangnya itu diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Diagonal pertamanya itu 18, diagonal keduanya itu 12 dibagi 2, 18 dikali 12 dibagi 2 hasilnya 108. Benar ya, berarti yang X lebih besar daripada Y. Berarti opsi yang benar yaitu opsi A ya, X lebih besar daripada Y. Paham ya sampai di sini ya? Oke, bisa kalian playback, kalian pelajari lagi, playback lagi, pelajarin terus. Terus jika ada yang masih belum paham bisa tanyain kakak, chat personal atau tanyain di grup, nanti kita diskusi bareng di situ. Oke, mungkin itu aja pertemuan dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan kemana-mana dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.